Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Diarti, Angin-Angin MC Psikolog. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi tentang komunikasi. Jadi communication skill, bagaimana kita melatih kemampuan komunikasi kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain yang kita temui, baik itu dengan pasangan dalam konteks keluarga maupun dengan orang tua, dengan anak, ataupun dalam konteks pekerjaan, misal dengan atasan, rekan kerja, ataupun klien dan customer yang kita temui. Nah, teman-teman sekalian, komunikasi ini penting sekali ya. Kenapa? Karena pastinya dalam beragam aktivitas kita berinteraksi dengan orang lain. Dan salah satu cara untuk kita kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain adalah melalui komunikasi. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam komunikasi tidak hanya melalui komunikasi verbal saja lewat kata-kata, tetapi juga butuh disupport oleh adanya komunikasi nonverbal, yaitu melalui ekspresi wajah, gitu ya, bahasa tubuh dan juga nada bicara. Nah, terkadang justru komunikasi nonverbal inilah yang memberikan peran yang lebih besar, gitu ya, terhadap komunikasi kita dengan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, penting sekali untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang positif. Karena kalau tidak menggunakan suasana yang positif, tentu komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik, gitu ya. Bisa terjadi miskomunikasi. Nah, miskomunikasi inilah yang seringkali akhirnya menjadi konflik, gitu ya, menimbulkan masalah antara kita dengan orang lain. Nah, untuk mencegah miskomunikasi ini bagaimana caranya ya? Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita menuju ke bagaimana cara mengantisipasi miskomunikasi, maka kita perlu memahami mengapa bisa sampai terjadi miskomunikasi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pada umumnya miskomunikasi ini terjadi karena masing-masing dari orang yang berkomunikasi itu fokus pada dirinya sendiri, mementingkan egonya sendiri, atau hanya menggunakan sudut pandangnya sendiri. Ya, jadi apa yang difikirkan, apa yang dia rasakan, apa tindakannya, jadi berfokus pada dirinya sendiri tanpa dia mencoba berusaha untuk mengerti dan memahami apa sih yang dirasakan oleh lawan teman bicaranya, apa sih yang difikirkan oleh teman bicaranya, dan mengapa sih teman bicaranya kemudian bertindak atau melakukan suatu tindakan tertentu. Ya, itu perlu dipahami, gitu ya. Karena kalau kita tidak memahami atau tidak mencoba memahami sudut pandang orang lain ketika berinteraksi, nah kecenderungannya kita hanya fokus pada diri sendiri. Dan kalau kita hanya fokus pada kepentingan diri kita sendiri, ini akan membuat tentu orang lain menjadi tidak nyaman dengan kita. Kenapa? Karena mereka merasa tidak dihargai, mereka merasa diabaikan, mereka merasa tidak diterima, dan itu kecenderungannya membuat mereka menjadi defense, ya, menjadi menutup diri, menarik diri, atau bahkan melakukan perlawanan kepada kita. Nah, inilah yang bisa menimbulkan terjadinya miskomunikasi. Nah, kalau ini dibiarkan, tentu membuat hubungan itu menjadi tidak sehat, tidak lagi harmonis. Nah, kalau kita misalnya di kantor ya, ada selisih paham dengan rekan kerja, ada selisih paham dengan atasan ataupun rekan kerja, ada konflik interest. Nah, ini tentu akan mengganggu kinerja maupun produktivitas kita, karena bagaimanapun dalam bekerja di kantor kita tidak akan bisa lepas dari koordinasi ataupun kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita. Begitu juga halnya dengan kehidupan di keluarga, gitu ya, dengan pasangan misalnya. Kalau kita biarkan ada terus miskomunikasi di antara kita dan pasangan, ini tentu akan membuat hubungan kita menjadi tidak nyaman. Kita jadi tertekan berada di rumah sendiri, begitu ya. Kita merasa tidak nyaman ketika pasangan kita pulang, kita tidak merasa nyaman ketika dekat dengan pasangan. Kenapa? Karena
Ada perasaan-perasaan saya tidak dipahami, saya tidak dimengerti, kebutuhan saya tidak terpenuhi. Nah, begitu juga halnya dengan anak misalnya. Nah, ketika kita tidak bisa memahami apa kebutuhan anak, apa keinginan anak, apa kemauan anak, kita hanya cenderung fokus pada kemauan dan keinginan kita saja terhadap mereka. Nah, inilah yang akan membuat suasana atau hubungan kita menjadi tidak sehat. Orang lain merasa tidak nyaman dengan kita. Nah, untuk itu dalam komunikasi atau membangun komunikasi yang positif dimanapun kita berada, kita perlu melatih satu keterampilan yang namanya keterampilan berempati. Apa itu keterampilan berempati, teman-teman? Keterampilan berempati adalah kemampuan kita untuk bisa memahami apa yang difikirkan orang lain, apa yang dirasakan orang lain, dan mengapa orang lain bertindak tertentu. Nah, empati ini penting sekali karena inilah yang akan membantu kita mengubah sudut pandang kita atau membantu kita untuk bisa melihat masalah atau suatu kejadian dari sudut pandang yang berbeda. Ada kalanya kita mentok gitu ya menghadapi suatu persoalan karena hanya pakai sudut pandang kita sendiri, seolah-olah masalah ini tidak bisa terpecahkan lagi, sudah mentok karena kita menggunakan versi sudut pandang kita sendiri. Tapi ketika kita mencoba mengubah sudut pandang kita, menggunakan sudut pandang orang lain dalam melihat suatu permasalahan yang ada, ini tentu akan memudahkan kita untuk mencari solusi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Nah, keterampilan empati ini tentu butuh latihan ya, teman-teman ya, tapi bukan berarti tidak bisa, tentu saja bisa gitu ya. Bahkan ketika kita mampu nih untuk berempati kepada orang lain dalam segala situasi, ini akan meningkatkan happiness juga ya, meningkatkan kebahagiaan kita. Kenapa? Karena respon kita juga akan terlatih untuk bisa memberikan respon yang tepat. Ya, kalau responnya tepat, tentu akan membuat orang lain juga merasa puas, merasa nyaman, merasa diterima oleh kita. Saya beri contoh kasus pribadi diri saya sendiri, begitu ya, dalam pernikahan saya. Beberapa tahun yang lalu, begitu ya, saya pernah miskomunikasi dengan pasangan dalam hal pengasuhan anak. Contohnya nih, misalnya ketika anak saya sakit, begitu ya. Nah, ketika anak saya sakit, kecenderungannya pasangan saya emosinya menjadi lebih sensitif, gitu ya. Jadi lebih dalam tanda petik cerewet, gitu ya, ke sayanya, menuntut lebih dalam artian perawatan anak ataupun untuk memperhatikan kondisi anak yang sedang sakit, gitu ya. Atau kalau misalnya saya kurang detail dikit, ayahnya cenderung cerewet, begitu ya. Dan situasi itu membuat saya tidak nyaman pada awalnya. Kenapa sih kok jadi cerewet banget gitu ya? Jadi sebel, jadi kesel, jadi ya sebel, nggak nyaman gitu perasaannya karena perilaku pasangan saya tersebut. Nah, akhirnya ketika saya merasa tidak nyaman, tentu ini akan membuat komunikasi saya juga menjadi tidak positif gitu ya. Jadi ikut ngomel juga dong gitu ya. Ketika kita diomelin, kita juga kesel dan akhirnya terpancing untuk juga ngomel gitu, membela diri atau kemudian juga bisa menyalahkan pasangan. Nah, akhirnya jadi tidak lancar komunikasinya gitu ya, tidak ada yang saling mengerti. Lalu kemudian berjalannya waktu gitu ya, berlatih kemudian mengelola emosi dan kemudian belajar tentang empati ini, akhirnya saya mencoba memahami mengapa ya kok pasangan saya lebih sensitif ketika anak sedang sakit gitu ya. Kalau di situasi lain dia cenderung lebih stabil dan terkendali. Tapi kalau anak sakit dia lebih cenderung cerewet gitu ya, lebih mudah ngomel dan lebih banyak menuntut kepada saya. Nah, akhirnya saya mencoba berempati, memahami apa sebenarnya yang dia pikirkan, apa sebenarnya yang dia rasakan gitu ya, sehingga saya tidak menjadi baper karena perubahan sikapnya. Nah, berjalannya waktu saya kemudian memahami bahwa ternyata pasangan saya tersebut merasa cemas, gitu ya. Dia merasa cemas karena kondisi anaknya yang sedang tidak sehat,
gitu ya, karena dia merasa cemas, namun dia bingung ya. Bapak-bapak cenderung bingung menghadapi kondisi anaknya kalau sedang sakit karena dia pengen bantu tapi dia dalam tanda petik bingung mau ngapain gitu ya, karena biasa anak itu dirawat oleh ibunya lah yang paling paham bagaimana kondisi ataupun mengkondisikan anaknya begitu. Nah, karena perasaan cemas tersebutlah akhirnya kecenderungan perilakunya menjadi lebih rewel, menjadi lebih menuntut kepada saya untuk bisa lebih care gitu ya, lebih perhatian ke dalam mengurus anak. Nah, ketika saya sudah memahami sudut pandang pasangan saya bahwa reaksi perilakunya tersebut, perubahan itu karena perasaannya yang cemas ya terhadap kondisi anak, akhirnya saya sudah tidak lagi baper gitu ya, tidak lagi baper ketika ada perubahan pada emosional maupun perilaku suami. Ketika saya sudah bisa berempati, saya memahami, ya saya memahami oh bahwa ternyata suami saya bukan marah kepada saya, bukan marah kepada diri saya sebagai istri, tetapi reaksi emosionalnya tersebut lebih karena kecemasannya. Nah, jadi ketika kita sudah mampu nih berempati, kita juga bisa loh akhirnya mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, dan bahkan mengubah pemaknaan kita pada situasi ataupun permasalahan tersebut. Nah, ketika pemaknaan itu sudah kita ubah, ya itu tadi ya, bahwa oh suami saya bukan marah kepada saya, bukan marah pada perilaku saya, tapi perilakunya itu lebih pada ekspresi perasaannya yang dia bingung mengekspresikannya seperti apa. Nah, ketika kita bisa memahami itu dan memberikan pemaknaan yang benar pada kondisi tersebut, maka perasaan kita sudah tidak lagi seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya merasa kesal, nah sekarang sudah lebih merasa tenang gitu ya, bisa memahami kondisi suami sehingga sudah lebih tahu bagaimana meresponnya, tidak lagi merespon dengan ikut ngomel juga, tetapi sudah bisa merespon dengan kalimat-kalimat yang lebih bersifat healing, yang lebih bersifat menenangkan. Misalnya, it's okay, adik butuh istirahat, ini sudah dikasih obat, sudah dikompres, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman, seperti itu manfaatnya ketika kita sudah bisa berempati ya dalam konteks apapun begitu. Misalnya teman-teman sedang berkonflik dengan pasangan atau berkonflik dengan anak atau sedang ada miskomunikasi dengan rekan kerja, teman-teman bisa coba praktekkan teknik atau keterampilan empati ini. Dan tentu saja untuk melatih kemampuan empati ini teman-teman butuh ruang, butuh jeda untuk dirinya sendiri. Ya, karena tidak mudah untuk berempati di saat emosi kita sedang tinggi. Maka kita perlu relaksasi dulu, perlu ambil jeda dulu untuk menenangkan diri. Bisa dengan deep breathing ya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Ya, itu bisa kita lakukan beberapa kali untuk membuat kondisi emosi kita rileks. Nah, nanti setelah emosional kita rileks, maka kita mulai bisa berempati gitu ya, melihat permasalahan ini dari sudut pandang orang yang sedang hubungannya tidak baik dengan kita. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, silahkan bisa dipraktekkan ya untuk kemudian bisa membuat hubungan kita bersama orang lain menjadi lebih hangat, menjadi lebih harmonis lagi. Dan salah satu teknik untuk kita bisa berempati kepada orang lain adalah dengan menggunakan metode mendengarkan secara aktif. Ya, jadi untuk bisa berempati atau memahami apa sih yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain, salah satu tekniknya adalah dengan mendengar. Ya, mendengar bukan sekedar kita ada di dekatnya, ya, tetapi mendengar adalah ketika kita benar-benar menghadirkan diri, hati, jiwa kita untuk memahami gitu ya. Jadi mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menghakimi. Kenapa kok kita kadang mendengar lalu ingin menghakimi? Karena kita sudah punya pikiran kita sendiri. Ketika berbeda dengan pikiran lawan bicara, kita jadinya menghakimi, menyalahkan, atau memojokkan.
Maka hadirkan empati kita dan mendengarlah secara aktif, mendengarlah untuk memahami. Sehingga ketika kita bisa memahami mengapa dia berperilaku tertentu, kita pun dapat menyikapinya dengan lebih bijak. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimudahkan untuk bisa mempraktekkannya sehingga hubungan kita bersama teman-teman dan orang-orang terdekat kita menjadi lebih harmonis lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, subscribe, ataupun komen postingan ini. Apa inspirasi yang teman-teman dapatkan dari materi kali ini, dan boleh request, misalnya teman-teman butuh pembahasan dengan topik-topik yang berbeda, boleh request tema ataupun topik yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.